Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ibu yang berbahagia rahimakumullah, kaum istri yang tidak kenal lelah untuk berjuang di jalan Allah. Sore ini Ahad 24 November tahun 2024, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita memanfaatkan waktu, menggunakan kesempatan untuk meskipun sedikit lebih dalam mempelajari tentang agama Islam. Karena ajaran Islam semakin dalam semakin indah, semakin menyelam, semuanya terasa bertambah lebih mudah. Kalau sekedar mempelajari Islam dengan melihat apa yang tampak di atas permukaan, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan. Pasti ada hal-hal yang membutuhkan jawaban. Padahal jawaban dari sekian banyak pertanyaan itu tidak terlalu jauh, sangat dekat. Lebih dekat dari apa yang pernah kita bayangkan. Islam adalah solusi yang terbaik, jalan keluar yang paling lengkap. Islam adalah jalan dan sarana untuk kita hidup bahagia. Islam adalah media dan wadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita menemukan berbagai macam kunci untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Di mana jawaban-jawaban itu kita temukan? Dekat. Dekat sekali. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada. Tidak ada yang terlewat dan yang tersisa. Semuanya rinci. Tidak ada satupun kemudian yang terlewati.
Para ibu yang berbahagia, kaum istri yang terus berjuang tanpa lelah di jalan Allah. Beberapa waktu yang terakhir ada fenomena yang menjadi salah satu pusat perhatian dan diangkat sebagai topik pembicaraan. Orang menyebutnya fenomena child free. Istilah bahasa Inggris itu. Child itu artinya anak-anak, free itu artinya bebas. Sebuah istilah menggambarkan keputusan seseorang atau keputusan bersama, keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak. Jadi memang konsepnya nggak mau punya anak, child free. Ini bukan sesuatu yang baru. Konsep ini sudah lama. Bahkan sebelum Islam konsep ini sudah dikenal. Tapi kalau kita membaca referensi-referensi yang ada, itu seringkali dinisbatkan ke negara-negara maju. Contohnya Jepang, Jerman, dan banyak negara yang fenomena berpikir child free ini tersebar dan dipegang. Tidak mau memiliki anak. Bahkan tidak sedikit mereka yang akan menikah itu mengikat diri dengan kesepakatan-kesepakatan. Di antaranya menikah, oke, berumah tangga, iya. Tapi di antara syarat yang harus dipegang dan harus saling menghormati satu dengan lainnya adalah siap untuk tidak memiliki anak. Kalau dikejar alasannya apa? Banyak alasan yang mereka berikan. Tapi semua alasan itu selalu dan selalu kembalinya kepada ketiadaan akidah, atau kalau itu dialami oleh seorang muslim dan muslimah, menandakan rapuh dan runtuhnya akidah. Dianggap sebagai beban keuangan. Ini kan kaitannya dengan akidah, dengan konsep mentauhidkan Allah Azza wa Jalla bahwa rezeki itu telah diatur. Kekhawatiran akan masa depan yang tidak menentu, yang tidak pasti. Sehingga takut untuk punya anak. Nanti kalau punya anak, masa depannya suram. Nanti kalau punya anak, tidak ada jaminan di waktu yang akan datang. Ada lagi fenomena child free ini karena memandang anak itu sebagai beban. Ada yang mengatakan kalau punya anak itu nanti bisa menurunkan kualitas kesehatan. Yang jelas begini, para ibu yang berbahagia rahimakumullah, kaum istri yang terus berjuang tanpa lelah biiznillah. Ketakutan-ketakutan untuk memiliki anak ini bukan satu hal yang baru. Di zaman jahiliyah
sebelum Islam datang, ketakutan-ketakutan semacam ini sudah ada. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 31, contohnya. Karena ayat-ayat yang menjelaskan hal ini juga banyak. Tapi salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 31. Ayat sebelumnya, ayat 30, ayat 29, berarti dua ayat sebelumnya, adalah dua ayat yang menerangkan tentang rezeki yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pada ayat yang ke-31 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Artinya, jangan kamu bunuh anakmu itu. Khasyata imlaq, karena takut miskin, takut kekurangan. Sungguh kami yang menjamin rizki mereka dan rezekimu juga selama ini. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak adalah dosa yang sangat besar. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, wa ya'ni biqaulihi khasyata imlaqin khaufa iktarin wa faqrin. Membunuh anak itu karena takut imlaq. Apa itu imlaq? Takut kekurangan, takut miskin, takut kefakiran. Wa qad bayyana dzalika bi syawahidihi fi ma madha. Tafsir ini sudah kami terangkan lengkap dengan sumber dan buktinya, disertakan dengan siapa ulama terdahulu yang mengatakan pendapat tersebut. Wa dzakarna riwayata fihi, kami juga sebutkan riwayat itu. Wa inna ma qala jalla thana'uhu dzalika lil Arab. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan itu ditujukan kepada bangsa Arab, li'annahum kanu yaqtuluna al-inatha min auladihim khawfal 'ailati 'ala anfusihim bil infaqi 'alaihinna. Karena dulu bangsa Arab itu punya budaya membunuh anak-anak perempuan, takut miskin, menjadi beban. Karena mereka tidak mau dan tidak siap untuk membiayai. Al-Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini lebih umum, bukan hanya anak perempuan, bahwa waqad kana ahlul jahiliyati yaqtuluna auladahum khasyatal faqah. Dulu orang-orang jahiliyah membunuh anak-anaknya sendiri karena takut miskin. Fa wa'adhahumullahu fi dzalika wa akhbarahum anna rizqahum wa rizqa auladihim 'ala Allah. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengingatkan mereka, menjelaskan bahwa rezekinya mereka selama ini dan juga rezeki untuk anak-anaknya itu Allah yang menjaminnya. Nah, para ibu dan para calon ibu, hafizakumullah, ini kan jawaban atas semua persoalan. Dan seperti yang kita sebut di depan, bahwa jawaban dari sekian banyak persoalan itu tidak jauh dari kita, dekat. Bukalah Al-Quran, temukan jawaban. Bacalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih tentunya, pasti di situ ada jalan keluarnya. Nah, kembali kepada fenomena child free tadi. Ya, kita gunakan istilah itu karena memang istilah itu yang umum dipakai dan lazim digunakan.
terjadi karena ada perubahan pola pikir pada banyak orang. Anak itu kan hiburan, menyenangkan, tapi pola pikirnya berubah, maka anak itu disebut sebagai beban. Orang tua kita, nenek moyang kita, dari dulu selalu mengingatkan bahwa banyak anak banyak rezeki. Kemudian pola pikir itu berubah, bahwa banyak anak itu adalah beban keuangan. Banyak anak adalah sumber masalah perekonomian. Perubahan pola pikir itu juga terkait dengan kebudayaan. Orang Indonesia, budaya orang Timur itu bangga kalau anaknya banyak, bahkan dibangga-banggakan. Tapi kemudian pola pikir kebarat-baratan akhirnya merubah itu. Banyak yang terbawa, banyak yang terseret. Terlepas dari itu semua, secara perspektif Islam merujuk kepada konsep dasar yang diajarkan agama kita, kembali kepada dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka child free, ketidakmauan untuk memiliki anak itu pemikiran yang keliru. Itu keyakinan yang tidak tepat. Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagai contoh saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, antara lain sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Beliau cerita, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwajuha? Qala la. Laki-laki itu datang minta pendapat Rasulullah. Saya mengetahui ada seorang perempuan dari keturunan baik-baik, keluarganya bagus, cantik, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melahirkan seorang anak. Mungkin ada suatu sebab lah yang membuat perempuan itu tidak memiliki anak. Dan itu mungkin lah. Ya, mungkin karena penyakit, mungkin karena kendala di rahim dan lain-lain. Tentu banyak rincian sebabnya. Nah, laki-laki itu bertanya, afa atazawwajuha, bolehkah aku menikahinya? Qala la. Nabi Muhammad mengatakan, jangan. Tsumma atahu tsaniyata fanahahu. Tapi di waktu yang lain orang itu datang lagi menanyakan, Rasulullah, saya itu tahu ada seorang perempuan, keluarga baik-baik, cantik, tapi tidak ada kesempatan untuk punya anak. Boleh saya menikahinya? La, jangan.
thumma atahu tsalitsata faqala. Berikutnya datang lagi dan itu yang ketiga. Bertanya, jawaban Nabi sama, jangan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Syekh Al-Albani, hasanun sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di kesempatan yang ketiga, tazawwajul wadudal walud. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan banyak anak. Fa inni mukathirun bikumul umam. Karena sungguh aku akan merasa bahagia dan sangat senang ketika di hadapan umat-umat yang lain para pengikut dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbanyak. Nah, hadis ini jelas sekali bahwa menurut agama kita semakin banyak anak itu semakin baik. Dengan catatan, nanti akan kita ulang terus catatan ini, bukan sekedar kuantitasnya saja yang dicari. Bukan hanya banyak, tidak sebatas jumlah. Tetapi di sana ada konsep untuk kualitas. Menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan akan bahagia dan pasti akan bangga ketika jumlah pengikutnya itu paling banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Maka di dalam agama kita tidak ada child free itu. Tidak ada. Yang ada adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla diberi keturunan yang baik dan berkualitas, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi anak-anak yang saleh dan salehah sebanyak-banyaknya. Ya memang benar mendidik anak itu tidak mudah. Mendidik anak apalagi banyak, siang malam adalah lelah. Merawat anak-anak apalagi jumlahnya banyak, walaupun sebentar tidak ada istirahatnya. Dan kita sama-sama tahu itu. Kalau sebuah rumah tangga di situ ada anak 3, 4 atau lebih, itu sudah aktivitas luar biasa di rumah tangga itu. Yang berlari, yang meloncat, yang menangis, yang berteriak, yang bertengkar, yang berebut, yang berkelahi, yang minta ini, yang minta itu, yang sehat, yang sakit, yang ngambek, belum lagi. Ada anak yang aktifnya melebihi rata-rata. Ada juga yang anak pendiamnya luar biasa. Ada anak yang rewel, ada anak yang tidak pernah berhenti bergerak. Semua disenggol, semua dipindah, semua dirusak. Dari pagi sampai pagi kembali. Yang ada adalah suara anak-anak kecil itu. Maka seorang ibu harus mengetahui bahwa ada pahala beribu-ribu jika sabar mendampingi anak
Kita sebut beribu-ribu, bukan berjuta-juta, karena beribu-ribu itu sudah menggambarkan banyak sekali. Anak adalah amal yang tidak putus, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka pun berdoa meminta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan anak akan muncul orang-orang saleh. Karena dengan anak ada harapan terlahir seorang ulama. Anak itu adalah ladang pahala. Sejak sebelum lahir di dunia sampai seterusnya adalah pahala, 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 dan pahala. Kalau kita mulai ambil startnya dari ketika orang tua itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku anak-anak yang saleh, salihah. Dia yang berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, aku mohon jangan engkau biarkan aku hidup sendiri, tanpa anak, tanpa keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan waris. Nah, doa-doa seperti itu dan doa-doa yang lain, bukankah itu pahala? Dimulai sejak anak itu belum ada. Orang tua atau sepasang suami istri terus berdoa. Nah, doanya itu kan ibadah. Ketika seorang perempuan dinyatakan positif hamil, maka yang terucap pertama adalah doa. Mengandung dia 9 bulan lamanya, lebih beberapa hari. Itu semua teriring doa. Lahir di dunia doa. Sampai dia besar dewasa, bahkan sudah punya anak, dia adalah seorang nenek, dia seorang kakek, telah bercucu, tetap saja tidak putus doa untuk anaknya. Bukankah itu ladang pahala? Dalam hal doa. Belum lagi tentang tarbiyahnya, pendidikannya. Seorang ibu yang menggendongnya itu ibadah. Seorang ibu yang menyusui bayi itu adalah pahala. Seorang ibu yang memandikan, yang menidurkan, yang menggantikan pakaian dan popoknya. Seorang ibu yang menyuap makanan atau menuangkan minuman untuk anaknya. Seorang ibu yang menasihati dan memberikan pesan-pesan untuk anaknya. Itu semua pahala. Pahala. Seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya bagaimana dia harus berbuat, bagaimana dia harus berkegiatan di rumah, itu juga pahala. Apalagi kalau yang diajarkan kepada anak-anaknya adalah prinsip-prinsip dan dasar-dasar beribadah. Ia ajari anaknya bagaimana membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia ajarkan kepada anaknya bagaimana adab-adab dan akhlak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang ibu yang mengenalkan tauhid kepada anaknya. Seorang ibu yang membacakan sirah Nabi Muhammad SAW untuk anaknya.
Seorang ibu yang mendoakan anaknya yang akan berangkat thalabul ilmi ke sekolah, di madrasah, di pondoknya. Itu semua kan pahala. Maka untuk seorang ibu, pahala beribu-ribu. Sesuatu yang mungkin, bahkan memang begitu kenyataannya, tidak didapat oleh seorang bapak. Kesempatan-kesempatan seperti tadi. Seorang ibu mencemaskan anaknya, seorang ibu yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya, seorang ibu yang terus memikirkan anaknya supaya anaknya baik-baik saja. Cemas, khawatir, berpikir semua tentang anak, itu adalah pahala. Itu pahala. Apalagi pahala menafkahi, pahala memenuhi kebutuhan anak. Itu semua adalah pahala. Lebih-lebih kalau anaknya anak perempuan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, muttafaqun alaihi, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nari. Siapa yang Allah uji dengan anak perempuan, dia sabar, dia berbuat baik, dia berlemah lembut, dia didik anak perempuannya itu sebagaimana mestinya, maka itu menjadi sebab dia mendapat perisai dan tameng dari api neraka. Para ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Seorang ibu yang punya anak 7, seorang ibu yang punya anak 8, seorang ibu yang punya anak 10 atau lebih dari itu, di masa tuanya merasa kesepian. Di masa tuanya menyesal. Kenapa anaknya sedikit? Padahal 8, padahal 10, padahal 12. Lalu seperti apa pahitnya kehidupan mereka yang memilih jalan hidup child free, tidak ingin punya anak. Itu seperti apa pahitnya nanti kalau dia sudah tua, tidak ada anak satupun di rumahnya. Menyesal, pasti menyesal. Bahkan sesal itu bukan hanya dialami oleh orang per orang, person per person. Bahkan penyesalan itu bisa dialami oleh sebuah negara. Sekarang Jepang mengalami resesi populasi. Jepang kehilangan generasi muda. Jepang dalam beberapa puluh tahun ke depan akan putus generasi. Ya. Maka diprediksi oleh berbagai pihak bahwa Jepang itu dalam 50 tahun kemudian itu akan kehilangan setengah warganya. Kenapa? Yang lahir semakin sedikit, yang meninggal bertambah banyak. Hilangnya itu sampai 25 juta jiwa loh. Hilang itu dalam arti kehilangan populasi. Itu jadi masalah besar. Nah, para ibu hafizakumullah, yang jelas begini kalau kita mau runutkan dan runtutkan. Satu, akhir-akhir ini ada fenomena child free. Sebuah paham yang menggambarkan suatu keputusan untuk tidak punya anak. Kenapa? Dianggap sebagai beban, masalah ekonomi, takut kekurangan, takut tidak mampu mendidik, takut masa depan suram.
Bagaimana menurut pandangan Islam? Itu tidak boleh. Karena di dalam Islam justru dianjurkan punya anak banyak. Bukan cuma kuantitas tapi juga kualitas. 3, seorang ibu itu punya pahala beribu-ribu. Karena apapun yang dia lakukan sebagai seorang ibu terhadap anaknya itu adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya umroh. Merawat anak, menyuap, menggendong, menyusui, dan seterusnya seperti yang kita sebutkan tadi. Bahkan cemas, khawatir, berpikir tentang anak itu adalah ibadah. Yakini itu. Karena ibadah itu kan segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Baik itu ucapan perbuatan yang zahir maupun yang batin, itu jelas pengertiannya ibadah. Kemudian yang keempat, jangan sampai menyesal. Seperti sesal yang sudah-sudah, sesal yang dialami sekian banyak orang setelah masa tua, tidak ada anak di rumahnya, sesalnya itu sangat dalam. Namun satu poin terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk itu, maka bagaimana diambil suatu langkah untuk mempersiapkan dan mencetak seorang ibu yang ideal. Seorang ibu yang profesional, seorang ibu yang semangat dan bersabar, seorang ibu yang mengerti dan mengetahui bagaimana menjadi seorang ibu yang baik dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. Dan ini perlu support dan dukungan dari para bapak. Mulai dari pujian dan apresiasi, ikut membantu, tidak hanya melihat, ikut terlibat, tidak cuma menyaksikan. Bagaimana seorang bapak itu menyediakan fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana agar istrinya sebagai seorang ibu itu mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa? Gizi, suplemen makanan, ya, vitamin-vitamin itu diperlukan untuk seorang ibu. Jangan sampai kekurangan zat besi, jangan sampai kekurangan kalsium, jangan sampai kekurangan hemoglobinnya, jangan sampai kekurangan vitamin, jangan. Itu perlu support dan dukungan dari seorang bapak, ya, suaminya. Maka perlu belajar bersama-sama, ya. Kemudian juga saling menguatkan. Namun apapun yang terjadi, para ibu hafizakumullah dan para calon ibu mudah-mudahan tidak takut untuk punya anak. Karena ladang pahala ada di depan Anda. 24 jam apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan tentang anak adalah pahala. Dan mudah-mudahan besok pada hari kiamat perjuangan Anda, wahai ibu, pengorbanan Anda, wahai ibu, akan besar manfaatnya. Tidak akan sia-sia. Karena anak-anak Anda adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang akan menjadi sebab Anda memperoleh syafaat di hari kiamat. Dengan istighfar dan doa-doa mereka, nama Anda dipanggil, lalu dipersilahkan masuk ke dalam surga. Ketika nama Anda dipanggil, di depan sekian banyak jin dan manusia yang turut menyaksikan, karena Anda terpilih sebagai orang tua yang telah berhasil, termasuk mahkota yang Anda akan pakai, karena anak-anak Anda adalah anak-anak yang hafiz dan hafizah. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.